Tulang Bawang Barat. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Karyadi beserta Ibu Yadi dan seluruh rombongan untuk Bapak Karyadi secara langsung. Untuk mendukung penegakan hukum di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, PJ Bupati Tulang Bawang Barat Dr. Zaidirina mendukung penuh pembangunan rumah restoratif justice di Kabupaten berjuluk Bumi Ragemsai, Mangiwawai. Hal tersebut disampaikan Zaidirina di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung, Nanang Sigit Yulianto, yang sengaja hadir untuk meresmikan pembangunan rumah restoratif justice yang ada di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Zaidirina mengatakan penegakan hukum di Kabupaten Tulang Bawang Barat tak kalah pentingnya dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. Sebab menurutnya masih banyak masyarakat yang belum melek hukum dan mendapatkan bantuan hukum secara maksimal, sehingga perlu rumah restoratif justice untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Tak hanya itu, istri mantan Wakil Bupati Tulang Bawang, Heri Wardoyo, ini juga meminta kepada Kejati Lampung untuk terus mendukung semua program yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bagi kabupaten yang ada RJ-nya, mereka minta supaya ada. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung Nanang Sigit Yulianto mengapresiasi langkah Pemkab Tulang Bawang Barat yang membangun rumah restoratif justice. Ia menilai pembangunan rumah RJ adalah salah satu bentuk keseriusan Pemda dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Federasi Adat Empat Marga Herman Arta, Ketua DPRD Tulang Bawang Barat Ponco Nugroho, Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Sri Haryanto, dan undangan penting lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Tabib pun. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Bapak Nanang Sigit Yulianto SHMH beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Lampung, Ibu Rita Nanang beserta jajaran. Yang kami hormati Forkopimda Tulang Bawang Barat, hadir langsung Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang mewakili dan Lanut, Bapak Ibu yang mewakili Forkopimda. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Sekda, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang kami hormati para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Bang Herman Arta, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita mendapatkan nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan berbahagia semua. Amin. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung beserta Ibu dan rombongan di Bumi Ragemsai, Mangiwawai. Semoga dalam pertemuan ini kita dapat menjadi ajang juga untuk mempererat silaturahmi di antara kita semua. Hadirin yang saya hormati, Ragemsai Mangiwawai merupakan semboyan
mempersatukan gerakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tulungagung Barat, yang artinya kebersamaan menuju keberhasilan. Semboyan ini juga menjadi jati diri kita dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga latar belakang masyarakat yang beragam suku, agama, dan ras itu tidak menjadi penghalang bagi kami dalam melaksanakan persatuan dalam membangun Kabupaten Tulungagung Barat ini. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dibangunnya atau diresmikannya kantor Kajari Tulungagung Barat. Juga nanti insya Allah dalam waktu dekat ini kita langsung ke Nuo Keadilan, kita sebutnya Pak. Nuo itu rumah Pak, rumah keadilan atau restoratif justice di Kabupaten Tulungagung Barat. Jadi Pak, memang pada saat kita mempunyai gagasan Pak untuk membangun RJ ini di Tulungagung Barat luar biasa Pak. Respon dari kepala-kepala tiuh, kita menyebutnya di sini bukan desa Pak, tapi tiuh. Ya, kepala tiuh ini alhamdulillah juga sudah hadir, Ketua Abdesi Kabupaten Tulungagung Barat. Nanti di RJ banyak Pak, kepala-kepala tiuh juga hadir, para camat, karena nanti yang akan merasakan manfaatnya kan masyarakat yang ada di desa-desa di tiuh. Kemudian titipan juga Pak, karena saya juga merangkap sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Bagi kabupaten yang belum ada RJ-nya, mereka minta Pak supaya ada juga RJ-nya, karena memang di masyarakat desa kita banyak betul perkara-perkara yang sebetulnya sederhana, tetapi karena tidak ada tempatnya yang harus masuk pengadilan gitu. Nah, itu yang mereka sangat harapkan, sehingga bisa lebih mudah dan juga persatuan dan kesatuan masyarakat juga bisa lebih ditingkatkan Pak. Kemudian dengan adanya Nuo Keadilan ini, kita berharap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang, bahwa masyarakat akan semakin melek hukum, bahwa ada penyelesaian hukum di luar pengadilan melalui mediasi dan musyawarah. Artinya kalau zaman dulu ya Pak Herman Arta, memang kita menyelesaikan persoalan ini banyak melalui musyawarah mufakat. Nah, alhamdulillah sekarang digalakkan kembali Pak. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat ini sedang giat melaksanakan beberapa program yang alhamdulillah sangat didukung oleh Pak Kajari, Bapak Haryanto. Antara lain Pak, kita punya program, sebetulnya ini program unggulan dari pemerintah Provinsi Lampung, dari Bapak Gubernur Ahdinal Junaidi, yaitu Smart Village atau Desa Cerdas Berbasis Digital. Bagaimana kita membangun untuk semua kabupaten ini nanti akan ada satu data yang sampai integrasinya mulai dari desa, kecamatan, kemudian kabupaten sampai dengan provinsi. Jadi kita tidak lagi di OPD kok datanya beda, di tempat kita beda, termasuk masalah stunting, inflasi dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah untuk Kabupaten Tulungagung Barat ini Smart Village kita yang sudah terintegrasi sampai kabupaten itu baru kita Pak, baru di Kabupaten Tulungagung Barat. Dan juga kita punya 93 tiuh. Ada 93 tiuh Pak, kita sudah Smart Village semua. Kemudian ada tambahan 7 tiuh lagi karena ada penataan desa, kita dapat tambahan 7 tiuh lagi. Jadi nanti ada 100 tiuh di sini. Nah, dari 93 tiuh itu sudah Smart Village semua, tapi memang masih ada tingkatannya Pak, ada kategorinya. Artinya yang baru mulai, yang berkembang, dan ada yang advance. Kebetulan juga di Kabupaten Tulungagung Barat ini sudah ada yang advance Pak, di Pulung Kencana. Nanti insya Allah kita akan simulasikan biar Bapak bisa lihat langsung. Jadi ada sistem keuangan desanya itu sudah menjadi contoh nasional Pak, menjadi standar BPKP untuk sistem keuangan desa. Kemudian juga kita di Hanura, Pesawaran, ada Desa Anti Korupsi yang merupakan website dari KPK. Nah, itu semua berkat Smart Village Pak. Jadi kalau tidak ada Smart Village sulit kita untuk mencapai itu. Karena nanti kita punya web desa Pak, website desa, termasuk nanti ke depan kita akan kerjasama juga dengan Kajari. Kemarin kita sudah lakukan penyuluhan hukum ke seluruh kepala tiuh. Kemudian juga di website desa itu kita buka pengaduan Pak. Jadi seluruh pengaduan persoalan di masyarakat desa itu kita tampung di website. Kan kita nggak bisa semua menjawab. Oleh karena itu nanti kita perlu berkolaborasi dengan kepolisian, dengan kejaksaan, juga dengan tentara ya, Babinsa juga, Babin Kamtipmas itu juga nanti akan kita libatkan semua Pak.
Nah itu terkait dengan Smart Village kita. Kemudian juga kita ada program, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendirikan mall pelayanan publik yang sekarang sudah ada 37 instansi yang siap bergabung. Mudah-mudahan segera selesai. Kemudian juga kita menindaklanjuti hasil pengarahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Pak Kajati juga hadir ya Pak ya, kita semua, bagaimana penanganan inflasi, kemudian juga bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan penggunaan produk dalam negeri. Ini kita sudah membuat program yang kita sebut dengan keluarga Nenemo. Nenemo itu semboyan kita Pak, nemen, nedes, nerimo. Artinya nemen itu bekerja keras, nedes itu kita harus pantang menyerah, kemudian nerimo. Apa hasilnya kita berserah diri. Nah seperti itu, keluarga Nenemo Mandiri Pangan yang kita wajibkan Pak, seluruh desa atau TIU di Tulungagung Barat ini memanfaatkan pekarangan dan lahan-lahan kosongnya dengan menanam hortikultura atau tanaman keras. Juga ada kebun Pak yang terintegrasi dengan kebun dan juga dengan kolam, kebun, kolam, dan kandang Pak. Kandang, jadi kandang itu bebek dan ayam biasanya. Kemudian juga rencana kita akan, setiap desa akan kita dirikan dapur dasar atau dapur sehat anti stunting. Insya Allah kita juga sudah menerbitkan penting Pak, artinya elektronik peduli stunting. Insya Allah kami lagi menunggu jadwal dari Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKMBN Pusat, untuk melonsing kartu itu. Jadi dengan adanya kartu penting itu, semua masyarakat yang rawan miskin dan rawan stunting punya kartu cerdas itu Pak. Dan kita monitor by personnya berdasarkan NIK. Jadi kalau dia masih balita, anak-anak itu dari kartu keluarganya. Nah itu gizinya kita pantau, kesehatannya kita pantau. Bahkan kita akan pantau dari sejak calon pengantin Pak. Jadi integrasi kita mulai dari KUA Pak, ya KUA, kemudian integrasi ke puskesmas, bagaimana pelayanan KB, bagaimana pada saat dia hamil sudah mulai memikirkan gizi dan sebagainya, sampai dengan anaknya lahir 1000 hari pertama itu kita pantau. Dan kalau memang keluarganya tidak mampu, kita berikan gratis yang tadi, kandang, kolam, dan kebun diberikan gratis beserta resepnya Pak, resep masakannya. Jangan salah masak, nanti gizinya hilang. Nah seperti itulah kira-kira Pak. Kemudian juga ke depan kita akan bentuk Tulungagung Barat ini sebagai sentra ternak sapi dan kambing rakyat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita tetapkan sebagai sentra ternak sapi kambing rakyat ini, produksi ternak kita akan berlipat-lipat ganda Pak, mudah-mudahan. Nah ini semua kita programkan tahun 2022 dan 2023. Jadi mohon sekali bantuan dari bapak-bapak stakeholder semua, terutama dari Kejaksaan tinggi juga Pak, karena saya ini memimpin 2.445 desa Pak, saya mimpin Pak. Iya di provinsi Pak, jadi tidak hanya Tulungagung Barat ini, saya setelah ini kembali ke provinsi, jadi nanti mudah-mudahan ketemu dengan Pak Kajati, kita menggarap seluruh provinsi Lampung ya Pak. Insya Allah. Kemudian juga mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Kabupaten Tulungagung Barat. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan dimana selama ini penegakan hukum itu hanya pada formalitas. Itu hukum hanya pada 2 poin, yaitu 1 ada kepastian hukum dan keadilan. Dengan adanya NRJ ini, penegakan hukum tidak hanya formalitas, tapi menyentuh ke dalam sanubari masyarakat semua, baik korban maupun dari pelaku. Itu dengan adanya kemanfaatan. Ya, ada keadilan, ada kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kemanfaatan ini intinya ini kemanfaatan untuk semua pihak, baik sebagai pelaku kejahatan maupun korban. Nah, apa saja yang bisa dijadikan dan dilakukan pesta justice ini. Tidak semua perbuatan kejahatan yang melakukan bisa dilakukan RJ. Jadi hanya yang
ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun ya, atau denda tidak lebih dari 250 sama 2.500.000. Tentunya mungkin sudah dapat ganti rugi, dan yang pelaku kejahatan sudah minta maaf, dan yang korban kejahatan juga sudah memaafkan, kembali lagi ke seperti semula, sejak kala tidak ada dendam, tidak ada ancaman. Tahapannya RJ ini setelah dari Pak penyidik dari polisi menyampaikan berkas perkara tadi, penyerahan barang bukti tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, baru bisa dimintakan RJ. Jadi bukan semata terus kalau di bawah ini, enggak, itu berarti namanya musyawarah. Tapi kalau dalam RJ ini harus melalui tahapan melakukan penyidikan oleh Pak Kapolres, kemudian berkas perkara sudah lengkap, kemudian dilimpahkan kejaksaan. Setelah dilimpahkan kejaksaan baru bisa diminta RP tanpa harus melalui proses pidana. Sampai di situ aja. Nah, siapa yang memberikan keputusan itu boleh RJ atau tidak, atau bisa RJ atau tidak, ini adalah Jaksa Agung, bukan Kajari, bukan Kajati, tapi Jaksa Agung melalui sidang secara online. Kajati dan Kajari yang bersangkutan mengajukan ke Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan RJ. Nah, nanti dinilai di sana, kita ambil dialog, ditanya begini. Kalau Jaksa Agung memang setuju untuk RJ, kalau enggak, Oke, Pak. Kita berikan tepuk tangan atas kementerian dan Ibu Penjabat Bupati Surabaya. Yang kedua diambil wilayah Lampung sebagai tanda resminya kantor Kejaksaan Negeri Jawa Barat. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Dan kita berikan kepada yang bilang kepada Ibu kepada Kejaksaan Negeri Surabaya. Untuk melayani seluruh masyarakat Lampung Barat, dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kajati beserta Ibu, Yadi, dan seluruh rombongan untuk dapat melihat secara langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabib pun. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Bapak Nanang Sigit Yulianto SHMH beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Lampung, Ibu Rita Nanang beserta jajaran. Yang kami hormati Forkopimda Tulambong Barat, hadir langsung Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulambong Barat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang mewakili dan Lanut, Bapak Ibu yang mewakili Forkopimda. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tulambong Barat beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Sekda, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Tulambong Barat. Yang kami hormati para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Bang Herman Arta, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita mendapatkan nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan berbahagia semua. Amin. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tulambong Barat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung beserta Ibu dan rombongan di Bumi Ragemsai Mangiwawai. Semoga dalam pertemuan ini kita dapat menjadi ajang juga untuk mempererat silaturahmi di antara kita semua. Hadirin yang saya hormati, Ragemsai Mangiwawai merupakan semboyan mempersatukan gerakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tulambong Barat, yang artinya kebersamaan menuju keberhasilan.
Semboyan ini juga menjadi jati diri kita dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga latar belakang masyarakat yang beragam suku, agama, dan ras itu tidak menjadi penghalang bagi kami dalam melaksanakan persatuan dalam membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dibangunnya atau diresmikannya kantor Kajari Tulang Bawang Barat. Juga nanti insya Allah dalam waktu dekat ini kita langsung ke Nuo Keadilan, kita sebutnya Pak. Nuo itu rumah Pak, rumah keadilan atau restoratif justice di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi Pak, memang pada saat kita mempunyai gagasan Pak untuk membangun RJ ini di Tulang Bawang Barat luar biasa Pak. Respon dari kepala-kepala tiuh, kita menyebutnya di sini bukan desa Pak, tapi tiuh. Ya, kepala tiuh ini alhamdulillah juga sudah hadir. Ketua Abdesi Kabupaten Tulang Bawang Barat, nanti di RJ banyak Pak, kepala tiuh juga hadir, para camat, karena nanti yang akan merasakan manfaatnya kan masyarakat yang ada di desa-desa di tiuh. Kemudian titipan juga Pak, karena saya juga merangkap sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Bagi kabupaten yang belum ada RJ-nya, mereka minta Pak, supaya ada juga RJ-nya. Karena memang di masyarakat desa kita banyak betul perkara-perkara yang sebetulnya sederhana, tetapi karena tidak ada tempatnya yang harus masuk pengadilan gitu. Nah, itu yang mereka sangat harapkan, sehingga bisa lebih mudah dan juga persatuan dan kesatuan masyarakat juga bisa lebih ditingkatkan Pak. Kemudian dengan adanya Nuo Keadilan ini, kita berharap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang, bahwa masyarakat akan semakin melek hukum, bahwa ada penyelesaian hukum di luar pengadilan melalui mediasi dan musyawarah. Artinya kalau zaman dulu ya Pak Herman Arta, memang kita menyelesaikan persoalan ini banyak melalui musyawarah mufakat. Nah, alhamdulillah sekarang digalakkan kembali Pak. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sedang giat melaksanakan beberapa program yang alhamdulillah sangat didukung oleh Pak Kajari, Bapak Haryanto. Antara lain Pak, kita punya program, sebetulnya ini program unggulan dari pemerintah Provinsi Lampung, dari Bapak Gubernur Ahdinal Junaidi, yaitu Smart Village atau Desa Cerdas Berbasis Digital. Bagaimana kita membangun untuk semua kabupaten ini nanti akan ada satu data yang sampai integrasinya mulai dari desa, kecamatan, kemudian kabupaten sampai dengan provinsi. Jadi kita tidak lagi di OPD kok datanya beda, di tempat kita beda, termasuk masalah stunting, inflasi dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat ini Smart Village kita yang sudah terintegrasi sampai kabupaten itu baru kita Pak, baru di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan juga kita punya 93 tiuh. Ada 93 tiuh Pak, kita sudah Smart Village semua. Kemudian ada tambahan 7 tiuh lagi karena ada penataan desa, kita dapat tambahan 7 tiuh lagi. Jadi nanti ada 100 tiuh di sini. Nah, dari 93 tiuh itu sudah Smart Village semua, tapi memang masih ada tingkatannya Pak, ada kategorinya. Artinya yang baru mulai, yang berkembang, dan ada yang advance. Kebetulan juga di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sudah ada yang advance Pak, di Pulung Kencana. Nanti insya Allah kita akan simulasikan biar Bapak bisa lihat langsung. Jadi ada sistem keuangan desanya itu sudah menjadi contoh nasional Pak, menjadi standar BPKP untuk sistem keuangan desa. Kemudian juga kita di Hanura, Pesawaran, ada Desa Anti Korupsi yang merupakan website dari KPK. Nah, itu semua berkat Smart Village Pak. Jadi kalau tidak ada Smart Village sulit kita untuk mencapai itu. Karena nanti kita punya web desa Pak, website desa, termasuk nanti ke depan kita akan kerjasama juga dengan Kajari. Kemarin kita sudah lakukan penyuluhan hukum ke seluruh kepala tiuh. Kemudian juga di website desa itu kita buka pengaduan Pak. Jadi seluruh pengaduan persoalan di masyarakat desa itu kita tampung di website. Kan kita nggak bisa semua menjawab. Oleh karena itu nanti kita perlu berkolaborasi dengan kepolisian, dengan kejaksaan, juga dengan tentara ya, Babinsa juga, Babin Kamtipmas itu juga nanti akan kita libatkan semua Pak. Nah, itu terkait dengan Smart Village kita. Kemudian juga kita ada program mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendirikan mall pelayanan publik
yang sekarang sudah ada 37 instansi yang siap bergabung. Mudah-mudahan segera selesai. Kemudian juga kita menindaklanjuti hasil pengarahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Pak Kajati juga hadir ya Pak ya, kita semua, bagaimana penanganan inflasi, kemudian juga bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan penggunaan produk dalam negeri. Ini kita sudah membuat program yang kita sebut dengan keluarga Nenemo. Nenemo itu semboyan kita Pak, nemen, nedes, nerimo. Artinya nemen itu bekerja keras, nedes itu kita harus pantang menyerah, kemudian nerimo. Apa hasilnya kita berserah diri. Nah seperti itu keluarga Nenemo Mandiri Pangan yang kita wajibkan Pak, seluruh desa atau TIU di Tulungagung Barat ini memanfaatkan pekarangan dan lahan-lahan kosongnya dengan menanam hortikultura atau tanaman keras. Juga ada kebun Pak yang terintegrasi dengan kebun dan juga dengan kolam, kebun, kolam, dan kandang Pak. Kandang, jadi kandang itu bebek dan ayam biasanya. Kemudian juga rencana kita akan setiap desa akan kita dirikan dapur dasar atau dapur sehat anti stunting. Insya Allah kita juga sudah menerbitkan penting Pak, artinya elektronik peduli stunting. Insya Allah kami lagi menunggu jadwal dari Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKMBN Pusat, untuk melonsing kartu itu. Jadi dengan adanya kartu penting itu, semua masyarakat yang rawan miskin dan rawan stunting punya kartu cerdas itu Pak, dan kita monitor by personnya berdasarkan NIK. Jadi kalau dia masih balita, anak-anak itu dari kartu keluarganya. Nah itu gizinya kita pantau, kesehatannya kita pantau, bahkan kita akan pantau dari sejak calon pengantin Pak. Jadi integrasi kita mulai dari KUA Pak, ya KUA, kemudian integrasi ke puskesmas, bagaimana pelayanan KB, bagaimana pada saat dia hamil sudah mulai memikirkan gizi dan sebagainya, sampai dengan anaknya lahir 1000 hari pertama itu kita pantau. Dan kalau memang keluarganya tidak mampu, kita berikan gratis yang tadi, kandang, kolam, dan kebun diberikan gratis beserta resepnya Pak, resep masakannya. Jangan salah masak, nanti gizinya hilang. Nah seperti itulah kira-kira Pak. Kemudian juga ke depan kita akan bentuk Tulungagung Barat ini sebagai sentra ternak sapi dan kambing rakyat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita tetapkan sebagai sentra ternak sapi kambing rakyat ini, produksi ternak kita akan berlipat-lipat ganda Pak, mudah-mudahan. Nah ini semua kita programkan tahun 2022 dan 2023. Jadi mohon sekali bantuan dari bapak-bapak stakeholder semua, terutama dari Kejaksaan tinggi juga Pak, karena saya ini memimpin 2.445 desa Pak, saya mimpin Pak. Iya di provinsi Pak, jadi tidak hanya Tulungagung Barat ini, saya setelah ini kembali ke provinsi, jadi nanti mudah-mudahan ketemu dengan Pak Kajati, kita menggarap seluruh provinsi Lampung ya Pak. Insya Allah. Kemudian juga mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Kabupaten Tulungagung Barat. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan dimana selama ini penegakan hukum itu hanya pada formalitas. Itu hukum hanya dikembangkan 2 poin, yaitu 1 ada kepastian hukum dan keadilan. Dengan adanya RJ ini penegakan hukum tidak hanya formalitas tapi menyentuh ke dalam sanubari masyarakat semua, baik korban maupun dari pelaku. Itu dengan adanya kemanfaatan, ya, ada keadilan, ada kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini intinya ini kemanfaatan untuk semua pihak, baik sebagai pelaku kejahatan maupun korban. Nah, apa saja yang bisa dijadikan dan dilakukan pestol justice ini. Tidak semua perbuatan kejahatan yang melakukan bisa dilakukan RJ. Jadi hanya yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, ya, atau denda tidak lebih dari 250 sama 2.500.000. Tentunya mungkin sudah dapat ganti rugi
dan yang pelaku kejahatan sudah minta maaf dan yang korban kejahatan juga sudah memaafkan, kembali lagi ke seperti semula, sejak kala tidak ada dendam, tidak ada ancaman. Tahapannya RJ ini setelah dari Pak penyidik dari polisi menyampaikan berkas perkara tadi, penyerahan barang bukti tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, baru bisa dimintakan RJ. Jadi bukan semata terus kalau di bawah ini tidak, itu berarti namanya musyawarah. Tapi kalau dalam RJ ini harus melalui tahapan melakukan penyidikan melalui Pak Kapolres, kemudian berkas perkara sudah lengkap, kemudian dilimpahkan kejaksaan, setelah dilimpahkan kejaksaan baru bisa diminta RP tanpa harus melalui proses pidana. Sampai di situ aja. Nah, siapa yang memberikan keputusan itu boleh RJ atau tidak, atau bisa RJ atau tidak, ini adalah Jaksa Agung, bukan Kajari, bukan Kajati, tapi Jaksa Agung melalui sidang secara online. Kajati dan Kajari yang bersangkutan mengajukan ke Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan RJ. Nah, nanti dinilai di sana, kita ambil dialog, ditanya begini. Kalau Jaksa Agung memang menyetujui untuk dilanjutkan, disetujui, kalau enggak. Oke, Pak. Kita berikan tepuk tangan atas peresmian rumah RJ Kabupaten Pulau Barat oleh Bapak Kajati dan Ibu Penjabat Bupati Pulau Barat. Oleh Ketua IAD Wilayah Lampung sebagai tanda peresmian kantor Kejaksaan Negeri Pulau Barat. Ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Regional 1 Lampung, Budiman melaporkan.